Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus yang sangat gila dan sangat ngeri menurut gue. Karena korbannya ini sampai dimutilasi menjadi 60 bagian. Lu bayangin aja dah. Satu tubuh dibagi jadi 60 bagian. Ini pun karena nggak selesai waktunya. Jadi dia tuh nyewa di kos-kosan, tuh kos-kosannya itu buat dijadikan tempat eksekusi mutilasi tersebut. Sebelum lanjut ke pembahasannya, gue akan kasih tahu ke kalian sedikit biografi singkat seorang pelaku dan seorang korbannya dulu. Pelakunya adalah berinisial H, berumur 23 tahun, warga Temanggung, Jawa Tengah, yang bekerja sebagai pegawai di salah satu penyewaan tenda. Jadi kayak macam tenda pernikahan kali ya, kalau enggak ya tenda-tenda buat camping kali, gue nggak tahu sih itu, cuman yang pasti dia jadi pegawainya, jadi situ pegawai di sebuah penyewaan tenda. Dan biografi dari korban tersebut adalah seorang janda berumur 35 tahun, beranak 2, berinisial AI, warga Jawa Tengah. Jadi si korban ini berprofesi sebagai sebagai anu-anu lah. Lu bisa lihat aja di sebelah kiri gua tuh sebagai kayak gitu. Dan kayak gitunya tuh nggak di tempat gitu, maksud gua nggak di tempat prostitusi, nggak di sebuah aplikasi hijau lah. Lu pasti udah pada paham aplikasi yang gua maksud. Sekarang gue masuk ke kronologinya. Kronologinya gimana sih? Kok bisa sesadis itu dan bagaimana motif si pelaku ini? Kronologinya adalah bermula dari kedekatan korban dan juga pelaku nih. Cuman gak ada hubungan spesial, cuman deket aja nih. Kedekatan korban melalui media sosial Facebook. Berlanjut ke WhatsApp. Setelah itu si pelaku pun berniat ingin menghabisi dan menguasai harta benda milik korban. Yang didasari oleh karena pelaku ini banyak atau beberapa kali terlilit pinjaman online. Jadi ada 3 aplikasi nih. Aplikasi pinjaman online maksud gua. Jadi si pelaku ini terlilit hutang ke 3 aplikasi pinjaman online. Dan dia itu bingung tuh bayarnya. Jadi gaji hariannya atau gaji bulanannya nggak cukup gitu kan, apalagi bunganya selalu bertambah setiap bulannya tuh. Apalagi si pelaku ini beberapa tahun sebelum kejadian, gaya hidupnya itu terlalu tinggi gitu kan, nggak sesuai dengan gaji profesinya. Itu yang mendasari pelaku selalu meminjam, dipinjol gitu kan. Nah setelah itu pelaku pun berencana menghabisi. Sebelumnya pelaku pun sudah mempersiapkan alat-alatnya. Jadi kayak pisau gitu kan. Ada pisaunya ada 2 nih. Ada pisau komando atau pisau kobra tuh. Atau pisau tentara lah. Jadi pisaunya tebal tuh yang segini tuh. Seperti gambar di kiri. Ada yang bilang pisau komando, ada juga yang bilang pisau kobra, ada juga yang bilang pisau tentara atau pisau TNI. Jadi 2 tuh pisaunya tuh, ada pisau kecil, pisau tentara juga atau pisau komando. Ada juga gunting dan juga 2 buah pipa besi. Pipa besinya itu ya kira-kira seginilah, 20 cm nih. Nah setelah itu pun si pelaku itu mengajak korban untuk bertemu di kos-kosan. Kos-kosannya itu kos-kosan di daerah Jawa Tengah. Karena sebelumnya si korban itu udah biasa sama pelaku. Udah beberapa kali lah bertemu. Udah 3-4 kalian. Jadi si korban pun mungkin gak curiga gitu kan. Mungkin dia pikir ya biasa lah, itu kan langganan gua. Kalau asumsi gua pribadi, langganan kayak gitu maksud gua dalam tanda kutip lah. Nah, singkat cerita si korban pun bertemu dengan pelaku di kos-kosan yang telah disewa oleh pelaku selama 6 jam. Jadi durasi sewanya itu 6 jam tuh. Si pelaku nyewa 6 jam tuh. Nah, setelah itu korban pun bertemu dan ingin melakukan kayak gitu kan. Nah, ketika hendak melepas busananya, si korban pun dihantam bagian kepala belakangnya atau tengkuknya. Dia hantam dengan sangat keras oleh si pelaku menggunakan besi pipa tersebut. Ya kalau lu sering lihat MMA itu kan atau tinju lah, pasti orang-orang yang kena pukulan di leher gitu kan atau bagian tengkuk belakang tuh pasti pingsan. Kalau nggak pingsan jatuh sebentar, habis itu berapa detik terus baru bangkit lagi, sadar lagi maksud gua. Jadi kalau bagian leher atau bagian kepala belakang itu fatal banget loh, bisa ngilangin kesadaran walaupun beberapa detik doang gitu kan. Apalagi keras banget terus jaraknya deket, benda tumpul lagi. Nah itu si korban pun pingsan, cuman pingsannya tuh nggak pingsan total, masih agak sadar tapi sedikit lah. Nah di saat itu si pelaku pun menyayat bagian tubuh korban sepanjang 20 cm. Nah itu mungkin yang membuat korban itu tewas karena kehilangan banyak darah.
Melihat korbannya udah tak berdaya, ini si pelaku pun menggeret. Kemudian si pelaku pun menarik atau membawa gitu kan, membawa paksa tubuh korban tuh yang udah kayak gitu tuh, udah digebuk belakangnya kan. Terus sudah diseset juga pakai pisau dia tuh tadi tuh 20 cm itu panjangnya. Setelah itu diseret ke kamar mandi. Nah, di situ tuh kengerian dan kegilaan dimulai. Jadi gue itu tipe orang yang suka lihat film-film ya sadis lah, film-film sadis, bahkan juga gue juga beberapa kali lihat tuh dari teman gitu kan, dari teman dan dari medsos lah, video nyata gitu, bukan film, video nyata yang beneran sadis juga. Dan ini pun termasuk sadis menurut gue. Maksud gue, bagi orang yang biasa lihat video-video sadis pun ini sadis gitu kan, apalagi lu yang nggak biasa lihat video sadis. Ketika sudah di kamar mandi, si pelaku pun memutilasi tubuh korban. Jadi nggak sembarang mutilasi nih. Kan kebanyakan pembunuh-pembunuh yang memutilasi korban itu kan dari ujung tangan misalkan nih sampai ke siku gitu kan, udah segitu tuh. Atau ujung kaki sampai ke lutut. Nah, dia mah enggak tuh. Dia lebih kecil lagi. Kenapa gue bisa tahu? Karena si pelaku ini ketika ditanya oleh polisi ingin memasukkan potongan daging tubuh korban ke WC gitu kan, ke lubang WC. Lu bayangin aja dah. Ini lubang WC ini segini nih. Nah, itu harus lebih kecil lagi, lu bayangin coba. Semisal ujung tangan sampai ke siku nih. Itu tuh ya jadi 7 bagian lah. Lu bayangin coba. Selama 6 jam lu harus motong-motong tubuh orang gitu kan, tulangnya juga tuh. Jangan berisik gitu kan. Ya kalau berisik atau ngeluarin suara pasti ketahuan kan orang-orang sekitar, apalagi itu kos-kosan yang jaraknya itu dekat banget dari ruangan ke ruangan gitu kan. Lu harus motong-motong tuh. Gue nggak bisa bayangin sih sumpah. Karena waktunya terlalu singkat dan nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin dikerjain semua, nggak mungkin, kecuali ada alat-alat canggih lah kayak pemotong daging yang mesin kayak gitu gitu kan, ya itu juga kan nggak mungkin. Kemudian si pelaku pun menambah durasi sewa kos-kosannya, jadi udah 6 jam nih, udah hampir habis gitu kan, berapa menit lagi pelaku tuh keluar tuh, bayar lagi tuh ke pemilik kos-kosannya tuh, bayar lagi untuk menambah durasi kos-kosannya, karena belum selesai sih dia memutilasinya tuh. Tapi ada beberapa bagian tubuh korban yang sudah menjadi kecil-kecil dan disiram ke WC tersebut. Nah, setelah pelaku menambah durasi dan dia pun merasa bingung karena belum berhasil memasukkan semua potongan-potongan tubuh korban. Ya pasti nggak berhasil kalau menurut gua sih. Ya taruhlah dia berhasil motong-motong tangan gitu kan. Ada lagi yang belum nih, kepala sama kaki itu lebih keras. Susah itu. Kalau hanya sekedar pisau komando atau pisau kobra itu susah. Karena tulang manusia itu beda lah, nggak kayak tulang-tulang hewan. Tulang hewan pun keras tuh, manusia lebih keras lagi. Setelah itu pun pelaku pun setelah itu pelaku pun meninggalkan kos-kosan tersebut dan membawa motor, uang dan juga gadget milik korban. Setelah itu gadgetnya dijual tuh, HP-nya dijual, HP korban tuh. Motor sama uangnya diambil, dibawa ke mesnya dia. Nah, sampai di mes, pelaku itu menulis surat. Intinya dia tuh menyesal, terus juga dia tuh ngasih tahu tuh motifnya dia ngebunuh si korban ini apa. Di situ ditulis tuh karena dia terlalu tinggi gitu kan, gaya hidupnya tuh atau gengsinya itu terlalu tinggi. Dia juga minta maaf ke orang tuanya, dia juga minta maaf ke keluarganya gitu kan, keluarga korban juga. Di situ ada tulisannya pokoknya lengkap tuh. Nah, setelah itu dia pun kabur tuh. Nah, setelah itu si pelaku pun kabur ke kampung halamannya yang ada di Temanggung, Jawa Tengah. Jadi habis dari mes nih, habis dari mes nulis surat segala macam terus kabur tuh ke kampung halamannya di Temanggung, Jawa Tengah. Nah, besoknya kos-kosannya itu masih nyala. Jadi pihak kos-kosannya itu penasaran kok masih nyala, padahal kan durasi sewanya tuh udah habis tuh. Terus juga pintunya masih terkunci. Jadi dia penasaran tuh, dia ke dalam. Nah, setelah memasuki kos-kosannya, si pengurus kos-kosannya ini kaget bukan main lah. Ketika memasuki kamar mandi yang terbuka gitu kan. Apalagi di depan kamar mandinya itu kan ada pisau, ada darah. Ketika masuk, kagetnya bukan main itu. Potongan-potongan daging kecil-kecil sama jeroan tuh masih ada di situ tuh, gila, lu bayangin aja dah. Lu punya kos-kosan nih, pas masuk gitu kan, bau amis. Habis itu ada pisau di luar kamar mandi kebuka nih, pas lu masuk tuh ada daging banyak banget, gila loh. Daging kuning-kuning warna putih, ada juga tulang tuh di situ berserakan yo. Pengurus kos-kosan yang kaget dan juga histeris gitu kan langsung menghubungi polisi setempat. Dan polisi pun melakukan olah kejadian perkara di situ. Jadi polisi itu ketika datang jam ya habis maghrib, habis isya lah. Setelah itu dia melakukan pembersihan dan melakukan penelitian gitu kan, jasad siapa sih ini tuh, sampai subuh. Lu bayangin aja dah.
Saking banyak dan saking kotornya kamar mandi itu gitu kan, yang dipenuhi dengan tubuh korban. Jadi lama banget tuh. Ya ada sekitar 7-8 jam lah ngebersihin kayak gitu tuh. Besoknya polisi pun berhasil menangkap pelaku di kediamannya, karena ini merupakan hal gampang, hal mudah lah bagi polisi. Karena KTP si pelaku itu tertinggal di kasur kos-kosan tersebut. Mungkin pelaku buru-buru atau lupa apa gimana lah. Polisi pun dengan gampang menangkap pelaku. Nah, respon dari keluarga si korban itu gimana? Ayah korban itu sangat histeris, apalagi korban memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil. Satunya itu umur 7 atau 8 tahun, satunya itu umur 1 tahun. Pokoknya ayahnya kaget banget tuh. Karena ayahnya mah taunya tuh dia tuh kerja aja lah. Dia kerja terus pulang lagi malam. Kerja pagi gitu kan, pulang malam. Pas waktu itu ada kabar yang sangat menyedihkan dan mengagetkan gitu kan. Apalagi kondisi jasad si korban itu kayak gitu, mengenaskan banget lah. Nah, gimana keluarga dari pihak pelaku? Keluarga dari pihak pelaku mengaku pelaku itu adalah anak atau seseorang yang sangat penurut dan pendiam. Makanya mereka juga kaget. Ditambah atasan pelaku pun sama nih. Atasan pelaku itu ya bosnya lah. Bosnya pelaku itu di kerjaannya tuh pelaku itu sebagai orang yang penurut gitu kan. Penurut sama pendiam juga. Mereka juga kaget tuh, kok bisa gitu kan. Si H ini melakukan hal yang sadis itu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir. Buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.